karena memang ini tahun politik, jadi semua orang juga merasa ya oke, sekaligus aja tuh. Coba kita lepaskan dulu beban itu tuh. Jadi beban pertama tentu ada pada Kapolri untuk memperlihatkan keseriusan mengawasi dan mempercepat proses persidangan nanti itu. Kalau itu bisa dilakukan, maka orang akan anggap oke, soal-soal yang sifatnya politis mungkin tidak lagi dipercakapkan. Tetapi kalau Pak Sigit masih kelihatannya lamban dan masih berupaya untuk cari, kan terasa ada upaya untuk cari win-win solution gitu, dalam tanda petik itu. Dan itu yang menyebabkan orang juga nggak agak jengkel gitu kan. Di depan mata semua udah terjadi, tapi kemudian kok melambat akhirnya tuh. Dan itu mungkin efek karena dipuji-puji oleh Komisi 3 sendiri, oleh DPR kan. Tapi tidak semua orang di DPR itu semacam Benny Harman kan, itu Partai Demokrat yang beroposisi tuh pada kekuasaan. Dan isu ini kan bukan sekedar isu yang baru diucapkan oleh Benny Harman itu. Isu dari awal juga orang udah kaitkan itu. Siapa yang bikin itu? Ya tentu musuh-musuhnya Sambo yang bikin itu kan, untuk bikin fabrikasi itu. Tetapi memang faktanya tanpa ada fabrikasi pun orang lihat kecenderungan kepolisian pada pemilu yang lalu untuk berpihak pada kubu Presiden Jokowi terutama tuh. Dan itu yang menyebabkan orang akan bongkar lagi kasus-kasus di mana surat suara sepertinya sudah diatur. Bagaimana demo mahasiswa dan oposisi kemudian dikendalikan dengan kekerasan di jalan-jalan kan. Jadi seluruh itu orang akan tanya itu ada apa sebetulnya. Nah sekarang ada soal Sambo, lalu orang ingat oh itu terkait pasti itu, karena baru sekarang kita mengerti. Jadi setiap kali ada kasus Belly untuk membongkar rangkaian dari kejahatan, orang akan cari cara supaya dia terkait dengan kejahatan yang lain. Demikian misalnya kejahatan kilometer 50 terkait lagi tuh. Itu dengan sendirinya terjadi kalau peta penyelesaian soal Sambo ini tidak cepat dikooptasi oleh hukum. Kan ini variabel politik masuk terus. Tiba-tiba DPR seolah mengundang Kapolri dan penuh nasihat dan berupaya untuk tahu apa proses verbal di situ tuh, BAP-nya apa kan, hal yang sebenarnya nggak diperlukan tuh. Tapi karena polisi juga sedang ada dalam tingkat kecemasan, dia dilayani juga pertanyaan-pertanyaan semacam itu yang sebetulnya itu bagian dari due process of law, tunggu aja sebetulnya. Jadi polisi sedikit kehilangan marwah dia sehingga gamang. Nah kegangaman itu yang akan membuat orang cari hubungan-hubungan yang lebih jauh dengan politik. Lalu Benny Harman mungkin berpikir, ya kalau tidak dipercepat itu artinya Pak Sigit tahu apa yang akan berujung nanti sampai ke soal tadi pemihakan polisi pada Pilpres yang lalu. Jadi akhirnya Pak Jokowi akan disebut dalam peta besar itu nanti. Kan sekarang petanya masih kecil-kecil kan, versi Sambo, versi anti Sambo, versi ini, versi itu. Pada akhirnya mungkin akan ada kaisar terakhir yang disasar oleh opini publik. Kita sebutnya kaisar terakhir ya. Kelihatannya itu yang sekarang jadi kerisauan internal tuh, dan para perwira polisi atau perwira tinggi tentu paham apa yang sebetulnya sedang dituntut oleh publik. Diucapkan atau nggak diucapkan, publik menuntut pertanggungjawaban. Penyelesaian kasus Sambo juga pasti nggak akan total tuh. Kan itu kan. Jadi tukar tambah dengan Sambo terjadi, tukar tambah dengan DPR terjadi, tukar tambah dengan istana terjadi tuh. Maka kasus ini jadi tukar tambah 3 pihak sebetulnya tuh yang saling menyimpan rahasia kan. Kan pasti DPR tahu beberapa hal, tapi kemudian ya basa-basinya nggak bisa diucapkan karena itu cukup dengan dengar pendapat dengan kepolisian. Kepolisian juga tahu kelakuan DPR waktu bikin undang-undang tuh. Itu soalnya tuh saling tahu. Demikian juga DPR tahu bahwa kepolisian memang ada di pihak Pak Jokowi pada pemilu yang lalu. Pak Jokowi juga tahu bahwa masih sebagian besar biaya kampanye pemilu juga terkait dengan dana-dana yang nggak bisa diaudit. Kan itu semuanya kan. Jadi yang beginian memang hanya bisa diselesaikan oleh satu kata, itu revolusi yang kita sering takutkan. Padahal itu intinya tuh. Jadi udahlah kita mau lihat dulu ini penyelesaian awalnya bagaimana. Bapak Sigit masih bertahan pada semacam negosiasi yang atau tacit agreement, atau betul-betul dia mau ambil risiko bahwa kasus ini harus dibuka habis-habisan. Kan itu janji yang udah keburu diucapkan oleh Pak Sigit, dan publik menganggap habis-habisan artinya termasuk Satgasus Merah Putih yang udah dibubarkan,
tapi orang masih ingin supaya diaudit kan. Ini beratnya sebetulnya bagian ini. Nah, saya menganggap bahwa sebaiknya kita fokus saja dulu pada Sambo gitu, supaya nggak gempar. Tapi kalaupun itu kegemparan terjadi, itu pasti ujungnya pada di istana. Ujung dari persoalan ini pasti ada di istana tuh. Apalagi Benny Harman dari Partai Demokrat yang memang dari awal kita tahu sangat kritisi dengan permainan politik uang itu pada pemilu 2019, pasti akan menuju ke situ tuh. Karena ini yang mengucapkan adalah politisi senior dari partai yang memang berseberangan dengan Presiden Jokowi. Habisi. Tapi kalau dia atasan terhadap bawahan, pangkatnya rendah pula, ya dia nggak perlu dia pakai perencanaan-perencanaan yang luar biasa. Nah, kalau dia pakai perencanaan seperti yang terjadi ini, maka bisa jadi motifnya bukan soal hal-hal yang merendahkan martabat Ferdy Sambo. Bisa jadi ini kemudian bagian dari perilaku mafia. Karena Joshua mengetahui sebuah rahasia, sebuah kegiatan, atau Joshua ingin keluar dari lingkaran itu. Jangan lupa ya, Joshua juga anggota Satgasus dia. Jadi Baradae juga anggota Satgasus, Bribka RR kalau nggak salah anggota Satgasus juga. Jadi mereka adalah anak-anak buah Ferdy Sambo, dan Satgasus konon banyak terlibat pada kasus-kasus yang ya semacam fundraising. Itu isu yang beredar termasuk kemudian terlibat pada jaringan judi, narkoba, dan lain sebagainya. Makanya orang kemudian meminta agar Satgasus ini diaudit, tidak dibubarkan begitu saja. Karena kalau dia dibubarkan begitu saja tanpa audit, orang akan bertanya-tanya apa yang sudah dilakukan Satgasus, kasus apa yang sudah ditangani, sedang ditangani, dan bagaimana perilaku mereka selama ini. Apakah betul-betul kok ada rekayasa terhadap saya lah katakanlah untuk dikriminalkan dengan membuat fitnah melalui seorang Rizal Afif. Saya juga heran dan bertanya-tanya, kok bisa? Emang salah saya apa sehingga orang membuat fitnah? Kok saya tahu itu fitnah? Iyalah, saya bisa bersumpah demi Allah kalau itu fitnah, ya, demi Allah, demi Rasul, ya, demi apapun, masuk neraka saya kalau seandainya saya merekayasa itu. Kan begitu. Karena itu saya tahu itu fitnah. Nah, pertanyaannya aja adalah, kok bisa ya membuat fitnah itu gitu loh? Kok bisa gitu loh? Dan bisa dilakukan di tahanan gitu. Nah, ini kan juga this is the question sesungguhnya. Oh, kalau cara menghandle kasus begini, wah gawat. Artinya yang lain-lainnya juga bisa dibegitukan juga. Dibuat-buat buktinya untuk menjerat. Waduh, kalau begitu jahat sekali kekuasaan itu, ya. Bukan menegakkan hukum, tapi bagaimana membuat orang sekitarnya, tapi membawa kesejahteraan pada rakyatnya. Nah, ini tidak mau, elit oligarki tidak mau, karena oligarki pengen enak sendiri, kan begitu.